Ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Merantas Judol. Terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online penuh dengan tipu. Berikutnya pemirsa, maraknya praktik judi online sangat meresahkan karena sudah merambah hampir semua dunia. Bersama aku Muhammad Hanif Falahuddin. Hari ini kita akan bahas tentang judi online bersama dua narasumber kita yang seru-seru dan asik-asik. Kita akan bahas tentang judul gimana sih dampak kepada sosial, dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dan juga kita akan bahas dalam sisi pandang POV Islam, teman-teman. Berlama-lama, langsung aja kita kenalan dengan dua narasumber kita hari ini. Halo semuanya, nama saya Putra Asik Syarifuddin. Saya senang bisa ikut podcast kali ini. Halo semua, kenalin nama aku Nabila. Kalian bisa panggil aku Bila. Senang rasanya bisa datang ke podcast ini karena bisa belajar apa itu dampaknya judi online. Teman-teman, judi online itu sendiri atau yang biasa disebut dengan maisir dalam Islam itu sangat amat jelas dilarang ya teman-teman ya oleh agama ya. Dikarenakan hal yang kita dapatkan itu lebih banyak hal negatif dibanding hal positif yang kita dapatkan, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas judi online ini bersama dua narasumber kita hari ini. Nah, kalau menurut Putra, judi online itu apa sih, Putra? Oke. Jadi judi itu kayak taruhan lewat internet, kayak lewat aplikasi atau website. Dalam Islam, judi itu maisir, yang artinya itu haram ya guys ya. Tapi seringkali judul yang kita lihat ya, berseliweran di internet itu bukan kayak berbentuk langsung judul gitu ya Putra ya, tapi itu kayak berbentuk game dan itu seringkali ada tuh biasanya di aplikasi atau website yang nonton ilegal gitu ya Putra ya. Ya betul. Padahal dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu judi itu haram atau maisir ya guys ya. Kayak kita itu draw dan kita nggak tahu kita untung atau rugi itu. Nah, yang bikin miris, banyak remaja muslim yang juga ikut terjumus buat main judol. Padahal mereka belum tahu tuh hukumnya itu gimana. Judul itu sendiri udah haram dari zatnya teman-teman atau dari judulnya itu sendiri. Dan juga judul itu lebih haram lagi dikarenakan cara mendapatkannya itu dalam bentuk taruhan. Jadi kita kasih uang terus kita tadi puterin, kita nggak tahu dapatnya kapan gitu kan ya teman-teman ya. Oke, jadi judul itu haram bukan cuma dari itunya tapi juga dari cara mendapatkannya. Terus kenapa sih judi online itu bikin banyak orang tuh kecanduan, Kak Bila? Nah, jadi gini, semisal nih kita taruhan ya. Kita taruhan terus kita menang. Nah, itu kan dari tubuh kita itu mengeluarkan hormon senang. Jadi kayak kita tuh pengen main terus-terusan. Nah, itu kan bahaya nih. Sebagai muslim kan kita punya tanggung jawab sholat, punya tujuan hidup juga. Nah, kan kalau misal main judi terus nih, kita jadi lupa kan hal itu. Jadi itu nggak boleh. Ya betul. Karena kita kalah, kita jadi pengen lagi gitu, kayak nggak terima gitu. Teman-teman semua, jadi bisa disimpulkan judi online atau yang dalam Islam disebut maisir itu bukan cuma merusak ekonomi kita teman-teman, tapi bisa disimpulkan juga bisa merusak keimanan kita karena yang sudah disebutkan oleh Kabila tadi teman-teman. Nah, topik berikutnya ini kita akan bahas tentang dampak judi online terhadap kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan bertanya kepada Kak Putra ya teman-teman. Ya, jadi apa Kak Putra dampak judi online terhadap kehidupan sehari-hari? Jadi salah satu dampak yang paling terasa itu kayak finansial hancur, kita jadi mulai berutang gitu, jadi pinjol apalah gitu. Ya gitulah. Teman, secara mental judi itu bisa merusak ya, bisa merusak jiwa ataupun raga. Nah, dalam Islam menjaga kesehatan jiwa itu penting ya teman-teman. Jadi judi itu beneran dilarang banget. Oke? Nah, Kabila, sekarang itu di zaman sekarang juga itu udah banyak banget pelajar, mahasiswa atau siswa-siswa SMP, SMA itu yang udah ikut terjerumus atau kecanduan hal judi online ini ya Kabila ya. Nah, aku mau tanya nih, untuk dampak kepada pelajar itu sendiri itu judi online itu gimana sih Kak? Pelajar ya, kebanyakan pelajar itu kan mereka tuh sifatnya labil, terus juga mereka kayak
biasanya kan main, sedangkan kalau misalnya mereka main judi itu mereka pasti nilai akademisnya turun, mereka jadi sering di rumah, jadinya kayak main HP terus karena mereka sering buat taruhan judi terus-terusan. Terus juga mereka bisa jauh dari keluarga ataupun sahabat-sahabat mereka juga. Nah teman-teman semua, karena tadi kita udah bahas tentang dampak judi online kepada kita atau kepada lingkungan sekitar kita, kali ini aku tuh mau tanya kepada Kabila nih teman-teman ya. Kabila, gimana sih tanda-tanda orang yang udah kecanduan judi online? Tanda-tandanya itu pasti susah berhenti ya, karena kan kita jadi kepikiran judi terus nih. Kita juga mikir kayak, wah ternyata cari uang tuh gampang ya, tinggal taruhan doang, terus kita udah bisa dapet uang banyak. Jadi tanda-tandanya itu bisa kalau nggak main, mulai jauh dari Allah, nggak sholat, dan dia itu meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam gitu. Nah, setelah tadi kita cari tahu tentang dampak-dampak bermain judi online terhadap kita atau lingkungan sekitar kita, dan juga kita juga udah cari tahu tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang terdampak judi online atau kecanduan judi online. Selanjutnya kita akan cari tahu nih solusi apa yang ditawarkan agar kita dapat berhenti bermain judi online. Selanjutnya kita akan tanya kepada Kabila tentang gimana sih Kak cara agar kita dapat berhenti bermain judi online. Nah, solusi yang pertama itu kan bisa tobat, minta ampun kepada Allah, terus rajin sholat, terus juga kalian akui nih kalau judi itu dosa. Terus yang kedua, itu bisa blokir semua aplikasi atau website yang sebelumnya kalian pakai buat judi online. Terus juga jauhi lingkungan yang bisa kayak bisa mempengaruhi kalian lagi buat menjudi lagi. Selanjutnya kita bisa mengikuti acara yang positif-positif seperti acara kemahasiswaan, kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan mungkin. Kita juga bisa bertanya mengenai mengatasi masalah hal ini kepada teman atau orang tua kita yang bisa kita tanyai pendapatnya mengenai cara menyelesaikan masalah tentang hal ini. Oke teman-teman semua, karena tadi kita udah bahas tentang judi online dan ternyata Islam melarang keras, bahkan mengharamkan judi online itu sendiri. Jadi kita nggak usah lah coba-coba cari pendapatan atau cari pemasukan dari judi online. Jadi kita kalau mau cari pendapatan atau cari pemasukan tuh dari yang pasti-pasti aja dan yang halal-halal aja teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita cari dengan cara yang halal itu akan memberikan manfaat dan juga kebaikan lah kepada kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita teman-teman. Jadi teman-teman semua ya, tadi kita udah bahas judi online bersama Kak Putra dan Kabila tentang dampaknya, terus tanda-tanda orang-orang yang terkena judi online. Setelah itu kita juga udah cari solusinya tentang bagaimana sih cara menghindari atau berhenti bermain judi online ya teman-teman ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kayak judi online itu persentase untuk menangnya itu dikit teman-teman. Jadi kayak 1 banding sekian banyak ribu orang yang bermain dalam satu waktu. Jadi persentase kalian menang juga 0, sekian persen ya teman-teman ya. Dan juga judi online itu dapat merusak ekonomi, mental, apalagi kalau kalian low streak kalah terus jadi mental kalian kena ya. Apalagi kita juga judi online itu juga bisa membuat kita jauh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Jadi ayolah kita hindari judi online itu sendiri. Jangan lupa masa depan dengan kesenangan saat. Jaga iman, mental, dan keluarga kita. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast pemberantas judi online pada hari ini. Semoga kesadaran akan judi online ini semakin banyak tumbuh di kalangan masyarakat yang belum terdampak ya teman-teman. Ya, sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Podcast ini diundang sama Kak Hani buat belajar judi online. Karena apapun yang kita dapatkan dengan cara halal itu akan mendapatkan Jadi judi itu kayak permainan taruhan lewat internet. Jadi kita itu dalam Islam itu benar-benar Fokusnya belajar, dan mereka itu sifatnya itu masih labil, dimana mereka tuh kayak dalam akademisnya mereka tuh pasti turun nilainya, terus mereka kayak kurang bersosialisasi.